sudah saya sedihnya karena hujan, dingin, karena saya lagi sakit juga ya teman-teman, nggak ada tempat untuk itu, teman-teman saya juga lagi sibuk, saya nggak ada tempat untuk nitipkan tubuh saya ini, dan saya jadi ingat oma teman-teman. Kunci ketinggalan, oma, kunci ketinggalan. Terus saya ulang tahun, selalu hadir, nggak pernah nggak hadir. Pagi-pagi buta saya sudah berada di mall teman-teman. Karena apa? Karena saya terkunci di luar rumah, saya lupa nggak bawa kunci. Jadi ceritanya pagi hari ini saya antar Leo pergi ke sekolah, dan pintu rumah saya itu kan kalau nutup itu sudah langsung ngunci teman-teman. Nah, nutup ngunci, pas saya lihat di kantong saya ternyata kuncinya belum saya masukkan. Jadi tadinya itu saya ngambil payung aja, kuncinya lupa nggak saya ambil teman-teman. Karena apa? Karena hujan, dan ini saat saya terkunci ini hari pertama Leo masuk sekolah setelah tahun baru ya teman-teman. Jadi rutinitas yang sebelumnya itu lupa gitu loh. Biasanya kuncinya itu saya ambil duluan, baru yang lain-lainnya biar nggak lupa ya teman-teman. Nah ini tadi enggak, saya sudah ambil payung, sudah ambil kaos tangan, ini kaos tangan ya biar nggak dingin, kuncinya lupa di dalam rumah. Akhirnya saya jalan kaki jauh, lumayan jauh ya, jalan kakinya sekitar 40 menit ada, saya ke mall teman-teman. Karena apa? Karena di mall itu hangat ya, di sini di mall itu hangat, ada toiletnya. Kalau saya mau kencing atau apa gitu ada toiletnya, kalaupun mau minum bisa minum air dari kran sana. Karena apa? Karena saya juga nggak bawa dompet teman-teman, saya nggak bawa dompet, saya nggak bawa uang, saya cuman ke mall itu biar nggak dingin aja. Jadi saya di mall itu sambil nunggu kakak ipar saya teman-teman, karena kakak ipar saya itu kan lagi ngajar, dan ini hari pertama masuk sekolah ya teman-teman, jadi sibuk sekali. Dia bilang dia nggak bisa meninggalkan sekolahan, jadi saya harus nunggu sampai jam setengah 12 siang, atau sampai kuncinya diambil nanti sampai jam 12 lebih saya harus menunggu kakak ipar saya teman-teman. Jadi saya pergi ke mall biar hangat, dan nanti jam 11 saya balik ke rumah jemput Leo sekolah, habis itu nunggu sampai kakak ipar nanti ke rumah bawa kuncinya. Karena kunci saya itu ada di rumah almarhum oma, jadi kakak ipar saya tidak ada kunci rumah saya. Sebenarnya dulu kayaknya saya kasih kakak ipar, nggak tahu apa dikembalikan lagi ke saya kayaknya. Jadi sekarang kakak ipar nggak punya, yang punya itu almarhum oma. Nah sedangkan kunci rumahnya oma itu kakak ipar juga bawa ke sekolahan, jadi saya nggak bisa ngambil kunci di rumah kakak ipar untuk ngambil kunci di rumah almarhum oma. Makanya saya tunggu aja sampai kakak ipar saya selesai kerja. Lagian juga saya nggak ada kerjaan di rumah ya teman-teman, jadi ya nggak masalah ini sambil cuci mata. Cuman pagi sekali ini toko-tokonya masih belum buka teman-teman. Ada toko obat yang buka, dan toko di depan saya ini baru saja mau buka. Saya videoin, lihatlah mallnya aja masih tutup teman-teman, tuh ini masih tutup. Yang itu baru saja dibuka, tuh baru buka tuh, itu baru buka. Saya pulang teman-teman, masih hujan ini. Saya pulang terus langsung jemput Leo. Tapi masih hujan ini. Saya bawa payung jadi nggak perlu khawatir. Bawa payung jadi ya nyantai ya walaupun hujan. Cuman dingin banget ini teman-teman. Dingin sekali. Benar-benar saya harus hati-hati lain kali nih.
sangat dingin, dingin sekali. Jemput Leo sekolah sudah ini, tapi masih harus nunggu kakak ipar di garasi, di parkiran, karena nggak tahu nanti kakak ipar nemu apa enggak itu kuncinya, kunci rumahnya di rumah almarhum Oma. I don't know sih, Rio. Wo is kucing? Mana kucing? Kucing ya. Tuh kasihannya anak saya. Mama yang salah, anaknya ikut menderita. Yo. Dapat kuncinya teman-teman. Dapat kuncinya teman-teman ini. Was ist das? Kuncinya. This is Hey, was ist das Tier? Oma's Schlüssel. Was ist das Tier? Our Schlüssel. This one Oma's elephant. Oma's elephant. Ini so wie Elefant. Mana so wie Sekarang Elefant? kakak ipar harus pulang kembali. Ngerepotin sekali sih sebenarnya. Wie Elefant. Tapi bagaimana? Du bist ein Sangat merepotkan orang. Saya tuh tidak suka merepotkan orang itu. Benar-benar tidak suka. Tuh saya pakai sepatu ini, untung pakai sepatu hujan juga tadi ya, kalau enggak bagaimana itu. Pizza essen. Tuh Mama, ini tadi saya tadi ngambil payung di sini, terus ngambil kunci. Saya kira saya tadi ngambil kunci di situ, ternyata yang saya ambil payungnya aja, kuncinya nggak saya ambil. Tuh. Lihat bunga saya teman-teman, bunga kaktus saya mekar dengan sangat indahnya, lihatlah, sangat cantik sekali. Tadi tuh rasanya pengen nangis banget teman-teman, soalnya cuacanya kan dingin banget ya, terus saya juga lagi batuk gitu, dan sampai di mall itu saya batuk, pokoknya parah sekali. Jadi saya tuh rasanya pengen nangis sudah, ya ampun, kok apa ya, menyedihkan sekali nasib saya hari ini seperti itu. Dan ya saya tahu sih itu kesalahan saya sendiri. Pas saya telepon semuanya, kakak ipar lagi kerja, Ana juga lagi kerja, suami saya juga lagi ada di luar kota. Jadi suami saya ada di provinsi lain, yang dari rumah saya itu 2 jam. Nggak mungkin kan beliau balik ke rumah gitu kan, nggak mungkin kan, untuk suami baru nyampe di tempat kerja terus balik lagi ke rumah kan kayak impossible banget gitu ya. Terus saya telepon kakak ipar, saya tanya, kakak ipar ada kunci rumah saya apa enggak gitu kan. Karena setahu saya itu satu kunci saya taruh di rumah kakak ipar, satu kunci saya taruh di tempatnya Oma gitu. Jadi saya punya kunci juga di almarhum Oma ya teman-teman, karena beliau sering datang ke sini, dan kalau datang itu bisa buka pintu bawah gitu, terus tinggal bel pintu atas itu untuk ngasih tahu kalau beliau datang ke rumah seperti itu. Jadi mama mertua itu selalu punya kunci semua anak-anaknya. Bahkan mungkin cucunya, Ana kayaknya punya kuncinya juga. Jadi saya tahu kalau kunci saya ada di tempat almarhum Oma gitu. Saya bilang ke kakak ipar bilang, saya kan lagi kerja, saya selesainya nanti jam 11:30 siang. Terus bagaimana gitu, ya udah saya tungguin, kamu mau nungguin di mana gitu kan. Ya mungkin di teman saya, kalau mereka saya telepon ada di rumah gitu. Saya telepon teman saya si Cece, teman saya lagi kerja. Jadi baru bisa angkat telepon, sudah siang selesai kerja baru bisa angkat telepon ya. Karena kerja, pas nggak angkat telepon berarti teman saya lagi kerja, saya langsung teman saya kerja. Telepon Ana juga lagi kerja, selesainya jam 3 sore. Ana kan suster ya teman-teman, jadi kan nggak boleh sembarangan minta izin keluar walaupun untuk 1 jam gitu kan, nggak bisa. Kakak ipar itu selesainya jam 11:30 siang, tapi itu selesai ngajar untuk istirahat siang, jadi masih ngajar lagi sampai sore ya. Jadi kata beliau, tunggu sampai datang, entah jam berapa datangnya, tunggu sampai datang seperti itu. Saya
mau menunggu berapa jam pun saya terima karena saya yang salah ya teman-teman. Dan saya masih beruntung karena saya punya kakak ipar yang baik hati kan. Terus mau mengorbankan 1 jam istirahat dikorbankan untuk saya merasa bersalah banget ya teman-teman. Pokoknya kayak merasa bersalah banget. Saya tahu beliau itu keluarga saya gitu, tapi kan saya itu orangnya juga nggak mau beratin orang ya teman-teman. Tapi ini kan sudah, kalau suami saya mungkin nggak jauh di provinsi lain gitu, atau mungkin di sekitar provinsi ini, beliau yang balik gitu, mending beliau yang balik daripada ngerepotin kakak ipar gitu kan. Tapi kan ini posisinya beliau lagi proyek nih, jauh banget gitu, 2 jam perjalanan, kalau harus PP, apa enggak, kasihan banget kan. Terus sama kakak ipar dicariin tuh kuncinya di rumah almarhum Uma, ternyata nggak di sana. Kata kakak ipar kemungkinan kunci Uma itu, semua kuncinya ada di tas beliau yang dibawa ke rumah kakak ipar. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah ambil beberapa barang dari rumah almarhum Uma. Jadi kakak ipar bawa seluruh yang penting-penting seperti dokumen, kayak bank, kayak kunci rumah dan segala macam, perhiasan dan segala macam, kakak ipar yang ambil. Jadi mungkin ada di tas itu gitu. Terus kakak harus pulang ke rumahnya beliau teman-teman. Jadi ya benar-benar saya itu merasa bersalah banget ya. Tapi ternyata memang ada di sana, lalu diantar. Leo seperti di video tadi nungguin, kasihan banget dia. Tapi Leo itu anak baik ya, bukan anak yang rewel terus pakai acara nangis-nangis gitu, enggak. Terus ada tetangga yang buka pintu lobi. Saya bilang, tunggu, saya mau masuk. Terus dia tanya, kenapa gitu? Lupa kuncinya gitu. Kunci sini, kunci lobi maksudnya. Berarti kunci atas juga? Iya. Lah terus bagaimana kamu masuk ke rumah gitu? Saya lagi nunggu kakak ipar saya gitu. Terus oh ya udah kalau nunggu kakak ipar gitu, kalau ada masalah apa-apa kontak kita gitu. Terus saya bilang terima kasih banyak, ini sudah dibukakan pintu lobi aja, saya sudah terima kasih, saya bilang gitu. Terus saya tunggu kakak ipar di lobi biar nggak kedinginan ya teman-teman, karena saya benar-benar sudah kedinginan. Jadi saya ke mall itu jalan kaki teman-teman, dan saya pulang dari mall juga jalan kaki. Kenapa? Karena saya juga nggak bawa dompet teman-teman, saya nggak bawa duit. Jadi saya nge-mall pun nggak ada duit itu, cuman nge-mall itu untuk menghangatkan badan karena di mall kan hangat ya teman-teman. Jadi untuk saya menghangatkan badan aja gitu, karena saya nggak ada teman yang saya telepon, nggak ada yang angkat gitu ya. Jadi ya saya ke mall menghangatkan badan. Kalau ke mall kan juga dekat ya teman-teman. Jadi ke mall cuman jalan ya sekitar 40 menit ya, lumayan kedinginan banget ya, karena ya lumayan jauh itu kalau menurut saya kan. Tapi ya sekarang sih saya batuknya tambah itu ya, dada saya sesak sekali. Cuman ya saya sudah ada di rumah karena kakak sudah berikan kunci, dan kunci saya nanti akan saya kembalikan ke kakak ipar. Jadi biar kunci saya nanti ada di rumah kakak ipar, nggak bingung lagi kalau ketinggalan kunci ya saya tinggal jalan kaki ke rumah kakak ipar. Tapi sekarang saya setiap jalan keluar saya kantongin itu uang cash di dalam jaket saya teman-teman. Jadi ada uang cash di dalam jaket saya, setidaknya kalau saya kelupaan apa kan saya masih ada uang di dalam jaket saya gitu. Biasanya ada uang di dalam mobil, cuman kunci rumah saya itu kan gandeng sama kunci mobil teman-teman. Jadi walaupun ada uang di dalam mobil ya percuma, saya nggak bisa ngambilnya karena kunci rumah saya gandeng sama kunci mobil seperti itu. Dan saya kalau antar Leo ke sekolah kan nggak mungkin juga bawa tas ya teman-teman, karena saya sudah harus bawa tas Leo yang sangat berat itu, masa saya harus bawa tas saya sendiri. Dan kemarin itu sudah hujan, sudah harus bawa tas Leo berat sekali dan barang-barang yang dipakai untuk olahraga. Terus saya harus bawa payung karena lagi hujan. Jadi repot sekali memang kemarin itu ya teman-teman. Perasaan semuanya saya sudah masukkan ke dalam kantong saya gitu. Ada kaos tangan, kartu bus atau tiket busnya Leo, semuanya saya sudah masukkan ke kantong. Ternyata malah kunci rumah yang sangat penting yang belum masuk ke kantong. HP, untung HP-nya ada di jaket saya teman-teman. Nah kalau enggak terus bagaimana nasib saya? Mana saya itu nomor-nomor suami itu nggak hafal lagi, nomor saya sendiri aja saya nggak hafal itu. Aduh pusing saya pokoknya kalau sudah ketinggalan kunci. Ini kali kedua saya ketinggalan kunci teman-teman. Dulu masih ada almarhum Oma, jadi almarhum Oma segera datang ke rumah untuk bukakan kunci, walaupun diomelin la banyak sekali sama almarhum Oma, tapi ada beliau gitu loh. Dan biasanya Oma ngomel-ngomel gitu sambil diketawain juga sama beliau, katanya saya itu silly gitu, katanya saya itu amat sangat nggak berguna, katanya seperti itu, tapi bercanda ya.
Terus ya saya cuman ketawa gitu aja. Terus kita bisa ngopi-ngopi, malah bisa berkunjung ke sini. Oma ngopi-ngopi yang harusnya cuman tidur-tiduran, beliau ngopi-ngopi di sini, kita ngobrol-ngobrol sampai kadang 1 jam seperti itu. Nah, kemarin itu saya merasa sangat sedih. Sudah saya sedihnya karena hujan, dingin, karena saya lagi sakit juga ya teman-teman. Nggak ada tempat untuk itu, teman-teman saya juga lagi sibuk, saya nggak ada tempat untuk nitipkan tubuh saya ini ke teman saya seperti itu. Dan saya jadi ingat Oma teman-teman. Karena semenjak beliau pergi, kayak apa karena saya tergantung banget ya sama mama mertua seperti itu. Tapi memang beliau itu ya karena mungkin beliau yang sudah pensiun nggak ada kerja ya teman-teman. Apapun selalu hadir. Kunci ketinggalan, Oma, kunci ketinggalan. Terus saya ulang tahun, selalu hadir. Nggak pernah nggak hadir teman-teman. Di hari H itu juga. Walaupun yang lainnya, bahkan suami saya aja kadang ngucapin selamat ulang tahun sudah malam gitu. Beliau selesai kerja ya. Tapi mama mertua itu jam ting tong gitu. Dia tahu kalau Leo sudah pulang gitu. Langsung, oh pasti Oma. Karena ini hari ulang tahun saya, itu pasti Oma yang ada di depan pintu. Jadi beliau wafat gitu, saya kerasa banget. Kemarin itu kayak saya mau nangis itu, ya ampun. Jadi merasa lebih kehilangan gitu ke Oma ya teman-teman. Saya itu merasa sangat-sangat kehilangan banget gitu ya. Karena orang yang sangat penting bagi saya di Austria. Orang yang sangat-sangat penting gitu. Karena semenjak saya di Austria beliau sudah pensiun ya. Dan ya itu tadi, apa-apa Oma. Mau Oma liburan ke Indonesia, Oma tolong siramin tanaman saya. Semuanya Oma, Oma, dan Oma. Seperti itu. Jadi saat saya ketinggalan kunci, saya rasanya pengen nangis lagi gitu kan. Karena ya sedih aja gitu. Jadi ingat beliau, ingat lagi beliau gitu. Tapi ya semoga beliau istirahat tenang di alam sana. Karena beliau orang baik teman-teman. Orang baik, nggak pernah berkata satu kata pun yang jelek ke kita. Nggak pernah. Ke saya, ke anaknya kadang kalau bikin anaknya emosi gitu, paling emosi-emosian, nggak emosi beneran ya teman-teman. Kadang Oma itu kan orangnya ngeyel, diomongin anaknya gini nggak bisa gitu kan. Tapi ya namanya orang sudah sepuh kan seperti itu. Jadi kalau saya sih sudah paham, jadi ya jadi bikin saya tambah kehilangan. Beliau tidak ada, saya ketinggalan kunci di rumah, itu yang buat saya itu sangat ya ampun gitu. Kalau ada Oma, saya nggak perlu ada di mall kedinginan, nggak punya duit, belum sarapan pula, saya bilang gitu kan ke diri saya sendiri. Saya belum curhat ke suami saya sih, saya malah curhat ke kalian duluan. Ya udah, semoga Oma mertua bahagia di sana. Orang baik pasti dapat tempat yang baik. Saya percaya itu orang baik dapat tempat yang baik, apapun agamanya. Itu kalau orang baik pasti dapat tempat yang baik. Walaupun kita di agama yang mulia, kalau kita nggak baik, kita juga nggak ada di tempat yang baik gitu. Kalau saya percaya itu ya teman-teman, karena saya percaya Tuhan gitu. Ya udah, assalam teman-teman, sampai di sini. Kapan-kapan saya akan curhat soal mama mertua lagi. Kalau ingat beliau itu rasanya pengen nangis. Jadi untuk saat ini saya belum bisa cerita kronologi kenapa mama mertua saya diambil Tuhan ya teman-teman. Saya akan ceritakan lain kali, saya belum siap, mungkin lain kali. Oke, assalam.